Ini hari keempat di hotel ya. Dan pagi ini di di Brownies ada cerita tentang boneka Susan. Cerita boneka Susan aku jadi ingat ini bonekanya si Noni. Ya ceritanya tuh ini sampai isi waktu ya, iseng ya, daripada nggak bikin apa-apa. Jadi ceritanya waktu Noni umur 5 apa 6 6 ya. Dia tamat SIB itu umur 6 tahun. Dan waktu umur 6 tahun itu kan kelas 1. Ceritanya dia banyak boneka. Nah, waktu tamat kelas 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 6 kelas 6 TK TK itu dia bahasa Indonesia toh. Kita harus pindah di sekolah lain karena kita pikir nanti kita mau pindah ke negara lain. Jadi supaya bahasa Inggrisnya bagus kita pindahlah ke international school. Udah cerita di international school tahun pertama tuh susah banget. Nah, dia ditolong sama boneka-bonekanya. Jadi boneka tuh ada mungkin sekitar ada 50 kali. Boneka-boneka itu semua dinamain sama dia. Jadi tiap hari nih semester pertama dia pulang sekolah, non tutup pintu nak. Dia pulang sekolah kan nggak ada teman, jadi mainnya sama boneka-boneka ini. Ada rumahnya, ada tempat tidurnya apa. Jadi mulai dia main aja. Aku nggak ngeh gitu lah. Nah, bulan ketiga itu bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga tuh stres dia. Karena pergi ke sekolah kan anak-anak bahasa Inggris semua, sementara dia kan belum bagus bahasa Inggrisnya. Jadi tiap kali kita kasih semangat dia, bapaknya ngobrol mulai pakai bahasa Inggris gitu ya. Di sekolah ada kelas khusus untuk dia, after school itu dia ada bahasa Inggris gitu, les bahasa Inggris gitu. Nah, bulan ketiga ketika dia lagi main, dia ngobrol lah sama boneka-boneka. Hey, what's your name? Who you are? Kayak gitu-gitu ya. Terus aku udah bulan ketiga itu ada dia masih stres tapi udah mulai oke dengan kelasnya dia gitu loh. Jadi kita bilang dia begini, ya udah kalau kamu ikutin aja nih kelas, kalau misalnya kamu oke, jalan terus, tapi kalau enggak ya kamu itu balik lagi ke Indonesia School gitu di KBRI. Bulan ketiga, bulan keempat dia tiap hari ngobrol sama boneka-bonekanya dia. Ada boneka apa imajinasinya dia tuh namanya Vanessa. Tiap hari tuh ngobrol, bulan keempat aku udah, kan bulan pertama, bulan kedua dia ketiga dia stres, aku stres, papanya juga. Tapi ketika bulan 4, bulan kelima, bulan keenam, bahasa Inggris dia udah jalan bagus nih. Akhirnya dia terus sampai ya terus hingga sekarang ini bahasa Indonesia dia nggak terlalu bagus. Yang bagus bahasa Inggris karena full time di sekolah itu kan bahasa Inggris. Teman-temannya dia tiap Sabtu, teman-temannya dia di semua sekolah ini semua teman-teman akrab, best friendnya dia semua orang, ada Australia, ada Amerika gitu. Jadi ya itu jadinya bahasa Indonesia dia nggak bagus, bahasa Inggris dia yang bagus gitu. Nah, gitu. Jadi pertolongannya di boneka. Jadi ibu-ibu, anak-anak kalau punya boneka nggak apa-apa. Mereka harus punya imajinasi gitu. Kalau memang ngobrol bahasa Inggris, mulai aja dengan mereka. Atau kalau jadi di rumah ya, di rumah apalagi anak tunggal gitu, anak sendiri gitu, dengan boneka itu tertolong sih sebenarnya. Gitu. Jadi aku lagi nonton Brownies nih, si Mbak dulu kita panggil Kak Ria sama boneka Susannya lagi di situ. Jadi ingat Amanda waktu itu. Temannya boneka, bahasa Inggrisnya dia itu improve juga karena boneka gitu, diajak ngobrol tiap hari. Jadi bahasa Inggris itu sebenarnya kalau tiap hari dipakai jadi progresnya bagus gitu. Kayak sama dengan pembantu pembantu nih kerja 7 tahun di aku ya. Pertama kali datang tuh sama sekali nggak bisa komunikasi.
Apapun apa yang penting aku suka buka Google, aku kasih tunjuk dia kayak gitu. Atau minta tolong ke pasar juga apa-apa harus mulai deh aku ajarin bahasa Indonesia, aku ajarin dia bahasa Inggris. Sekarang bahasa Inggrisnya dia lancar, bahasa Indonesia dia bisa gitu. Jadi ya ala bisa karena biasa ya tiap hari ajak ngobrol pasti bisa. Jadi ibu-ibu yang punya boneka jangan jangan ini jangan dilarang, biarin aja dia berkembang dengan bonekanya gitu. Yang penting ada komunikasi gitu. Ah, ada bonekanya imajinasi. Jadi anak-anak bisa berkembang, apalagi yang belajar bahasa Inggris itu. Contoh anakku gitu, Amanda bahasa Inggris pertama dengan boneka. Komunikasi-komunikasi hari-hari kayak siapa namamu, halo, apa kabar, pura-pura lagi ngobrol di telepon gitu ya. Itu bisa dia. Ya. Jadi aku lagi lihat boneka Susan itu ini bagus banget. Ini Amanda masih punya boneka. Aku lupa dia namanya apa nih. Tapi ini bonekanya dia untuk setiap hari sleep together gitu dengan boneka ini. Terus dia banyak boneka sih, tapi banyak yang kita kasih. Ada beberapa boneka kesayangan dia masih dijaga dengan benar karena apa? Kenang-kenangan gitu. Yang lain kita udah kasih-kasih ke camp pengungsi, anak-anak pengungsi gitu. Ponakan-ponakan aku gitu kita kasih. Tapi masih ada. Ini dengan ada beberapa boneka masih punya dia gitu ya. Jadi biarkan anak-anak berkembang kalau memang mereka punya boneka. Gitu aja ceritanya dari karantina hotel hari keempat. Sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye.